Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Tapi pun yang terhormat Bapak Bupati Tanggamus, Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi MH, yang kami hormati di sini hadir dari pimpinan Global Plus Education, Ibu Eka Karunisa, didampingi oleh Ibu Sagita Apriyani dan Ibu Nur Adila Putri. Selamat datang di Kabupaten Tanggamus. Izin Pak Bupati hadir mendampingi saya sendiri selaku moderator Asisten Perekonomian Pembangunan Hendra Wijaya Mega. Di sebelah kanan saya ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup, langsung Pak Kemas Yuspi. Di sebelahnya Kadis Koperida Ibu Retno Noviana Damianti. Di sebelah kanan lagi mewakili Kabar Baperida, Kabid PIK Baperida, Pak Dinopi. Sampingnya lagi Ibu Kabar Kerjasama. Ya, di sampingnya nggak kelihatan Ibu Kadis Pariwisata. Di depan kami hadir seluruh jajaran lengkap nih, Kepala Dinas Nakbud dan kabin-kabinnya lengkap semuanya Bu. Ada Pak Henry Patra, Pak Wawan, Pak Robi dan kawan-kawan yang hadir semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Ajar mana lagi nih? Break lagi, izin kita break lagi. Nanti kami mohon ada presentasi dari Ibu Eka Karunisa selaku pimpinan Global Plus Education, dan juga terkait dengan pembahasan isu Pak Bupati tentang lingkungan terkait dengan pengolahan sampah organik menjadi nilai bermanfaat, dan terkait dengan ekoenzim dan fruit enzim beserta turunannya seperti yang kita lihat di depan kami ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Eka dan timnya untuk menyampaikan paparannya. Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi pun kami sebut dengan hormat Bapak Bupati Kabupaten Tanggamus, Bapak Muhammad Asnawi, Saleh Asnawi. Salam kenal Pak dari Bu Eka. Saya adalah kemudian Pak Kemas dari DLH, kemudian Bu Mariani ya dari kerjasama, dan Ibu Riza dari pariwisata, Pak Hendri juga dari perkebunan, dan seluruh jajarannya. Tak kenal maka tak sayang maka tak sayang ya Pak. Nah, izinkan hari ini kami hadir di Tanggamus, yang mana inilah kabupaten kedua Pak Saleh setelah Liwa. Nah, berasal cerita lembaga kami itu memang menampung anak-anak hebat Lampung. Tentunya mereka yang sudah siap untuk mengikuti beasiswa berskala internasional. Alhamdulillah kita sudah memberangkatkan 7 anak hebat Lampung yang go internasional. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Ternyata anak-anak Lampung juga banyak yang hebat-hebat Pak. Nah, sebelum mereka melangkahkan kakinya menuju beasiswa murni, yaitu BIM, Beasiswa Indonesia Maju, yang mana targetnya satu anak itu 4 miliar Pak. Semua biaya ditanggung oleh negara. Kabupaten Lampung Barat saat itu sedang terjadi masalah, karena karya tulis ilmiah itu adalah satu masalah, kita cari solusinya. Nah, saat itu Kabupaten Lampung Barat, Liwa, itu tahun 2022 itu terjadi drop panen tomatnya Pak. Itu hampir 54 megaton ya, itu tomat terbuang. Karena saat itu tomat cuma seharga Rp500 Pak Bupati. Nah, ini kan dilema, suatu masalah besar bagi kabupaten tersebut. Alhamdulillah kami hadir di sana. Kami dibina langsung oleh dosen-dosen daripada Fakultas Teknik dan Elektrokimia. Beliau adalah Bu Nining dan Bu Mintarsi. Beliau itu S2. Kami dibina langsung oleh dosen-dosen daripada Fakultas Teknik dan Elektrokimia. Beliau adalah Bu Nining dan Bu Mintarsi. Beliau itu S2-nya di Jepang, Pak. Alhamdulillah kami dibina, anak-anak kami dibina. Nah, inilah yang kita ikut lombakan kemarin, diikuti oleh 16 negara Pak, mengolah daripada fermentasi. Kemudian kepalanya bisa melihat kiri, kanan, depan, belakang, memutar. Artinya apa? Kalau kita selaku manusia peka terhadap informasi, kemudian kita bisa melihat sisi pandang positif apapun itu, dan kita punya pendidikan, bukan burung hantunya yang wisuda. Maksudnya adalah kita punya pendidikan tinggi, maka kita bisa menggapai namanya dunia apa saja. Termasuk ini akan dijelajah. Halo? Ya.
Lanjut, Miss. Dan ini latar belakangnya, saya sarjana pendidikan, Pak Bupati. Alhamdulillah saya mendirikan lembaga ini tahun 2011 di bidang pendidikan. Lanjut. Ini visi misi saya, bagaimana saya membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan, bagaimana kami membantu pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia menjadi tenaga-tenaga kerja. Bu Retno, Bu Mariani, Pak Henry, Pak Kemas, Bu Riza, siap mengundang kami Pak untuk kami berikan pelatihan ke kantor-kantor beliau sambil sosialisasi ya Pak Bupati. Jadi kalau melihat Bu Eka Warawiri, maklum ya Pak Bupati kan sudah kulonun Pak, sudah minta waktunya. Nah ini body butter. Nah ini untuk yang kisut-kisut. Nah yang kira-kira kepengen kenceng-kenceng lagi. Glowing. Ini Pak Bupati. Ya. Untuk ibu ini kan nanti dulu. Kalau untuk Bu Riza, Bu Retno nanti dulu. Ibu itu bapak dengan ibu. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Nanti kan semakin lama semakin banyak kesana kan. Harus lapor ya Pak Bupati. Nah ini cuci mukanya Pak. Ini lebih dahsyat. Jepang minta Pak. Bahkan Jerman minta kerjasama. Wah luar biasa. Cuman kita terkendala sedang regulasi ataupun birokrasi kita di BPOM Pak. Karena syarat BPOM itu sangat rumit Pak Bupati. Walaupun kita sudah punya kayak begini, belum bisa jual ke seluruh Indonesia, bahkan dunia belum. Nah tetapi alhamdulillah BPOM juga sudah mendampingi kami, boleh dijual untuk kalangan tertentu. Contoh, nanti Bu Eka sosialisasi ke kantor-kantor yang ada di Tanggamus, sambil sosialisasi boleh dijual saat itu. Tapi tidak dulu untuk keranjang kuning, belum bisa. Ya, insya Allah, siapa tahu nanti dari Bu Retno ada kerjasama dengan Jerman dan sebagainya, ada sisi NGO, nanti boleh kita kerjasama dengan Bu Mariani ya, bagaimana kita supaya bisa mendunia ini Pak. Ya siap. Nah ini sabun wajahnya Pak. Nah ini sabun mandi, ini sabun wajah, ini hand body-nya Pak. Iya. Pokoknya Pak Bupati nanti setelah sholat mandi, nanti malam mandinya pakai itu, bedain ketika Pak Bupati mandi pakai sabun yang berkimia. Bisa 17 tahun ya? Wah, pokoknya nanti Pak Bupati jangan kaget tiba-tiba tangannya saya kan hampir 60 juga Pak, kita hampir sama Pak. Agak lumayan beda Pak. Oh, kemarin bisa dicubit, sekarang udah nggak bisa ya. Alhamdulillah. Baru pemakaian 3 bulan Pak Bupati. Alhamdulillah. Pak Bupati awet muda, karena muda ya, terpancar nih ya, Masya Allah luar biasa. Wah, lagi orang Pak Bupati langsung kayak apa ya, 10 tahun atau 20 tahun lebih muda Pak, kira-kira. Sekarang aja sudah 10 tahun lebih muda Pak Bupati. Cibi-cibi ya, kalau orang bilang itu cibi-cibi ya Pak. Oke, alhamdulillah. Nah ini untuk apa namanya, bibir pecah-pecah Pak. Nah misalnya kan kita ibu-ibu nih suka itu di Jogja. Ini bahan-bahan lomba kami. Cukup Miss, dipercepat Miss. Cukup. Ya. Nah ini nasional. Cairan ekoenzim itu terbuat dari sampah organik yang difermentasi oleh air dan gula. Punya manfaat bagus untuk lingkungan. Salah satunya bisa membersihkan air yang sudah tercemar. Karena itu, warga Bali selalu gotong royong menuangkan ekoenzim sampai 20 ton untuk merawat danau-danau di sekitar mereka. Dan akhirnya, Bali dapat penghargaan rekor muri. Wah, keren banget ya Bali. Semoga kedepannya semakin banyak ya kota-kota di Indonesia yang melakukan hal yang sama. Masya Allah. Nanti kita duluan apa provinsi duluan Pak? Apa kita duluan saja bikin rekor muri? Oke Miss, lanjut Miss. Nah kita yang ini aja, yang dengan cukup, mungkin cukup ya. Cukup deh, karena memang yang rajanya fermentasi boleh Miss. Nah itu yang diakui di PB Pak. Waktu kita juga mengolah tentang makanan juga. Coba kemarin kalau bisa ikut yang dari Tanggamus, waktu ikut yang tupala, yang cake-nya itu ya Bu ya. Bisa dibuat, nah boleh. 9 kuadriliun, 9.000 triliun rupiah. Potensi pasar 9 kuadriliun, tapi nggak dikembangin. Kuadriliun nolnya berapa sih? 9 kuadriliun, 9.000 triliun rupiah. Ini ukuran industri makanan dan minuman fermentasi di dunia. Pertumbuhannya 6-7% per tahun sampai 2030 nanti. Tahu nggak bahwa Indonesia ini salah satu surga fermentasi di dunia? Karena iklim tropis, kekayaan mikrobiologi yang banyak, karena area
sebagai kepulauannya, kekayaan alam di pegunungan maupun di lautan, di Indonesia ini makanan yang sama, bahan dan teknik fermentasinya akan memiliki cita rasa yang berbeda di wilayah yang berbeda pula. Makanan seperti oncom, tape, dan tempe ternyata adalah karya kultur campuran mikrobiologi khas Nusantara yang nggak ada di negara lainnya. Nggak cuma itu aja, ternyata teknik fermentasi tradisional yang sering menggunakan bungkus daun pisang dan jati itu juga menambahkan bakteri baik yang membuat rasa makanan fermentasi kita jadi jauh lebih unik dari tempat lainnya. Pasarnya gede, Indonesia rajanya. Harus dong dikembangin. Tahun ini, International Microbiology Day juga diadakan di Institut Teknologi Bandung. So, akhirnya ada ilmuwan dan pemikir terbaik Nusantara yang mulai mengulik harta terpendam Nusantara yang punya potensi raksasa. Tanggal 20 sampai 21 September 2024 di Institut Teknologi Bandung. Acara ini didukung oleh Gerakan Fermentasi Nusantara, kumpulan manusia unik patriotis yang pengen memuliakan industri artesanal fermentasi khas Nusantara sebagai bagian dari identitas bangsa. Ya seluruh dunia itu tahu kerennya Indonesia gitu loh. So, bukan cuma taman aja yang kita punya. Kita juga punya jagoan-jagoan mikroskopis yang bisa menghasilkan keuntungan besar buat negara. Gak ada barangnya, lebih keren dari tempat lain, tinggal diulik saja. Just meluncur ke International Microbiology Day 2024 di Institut Teknologi Bandung, biar bagian kita di kue 9 kuadriliun yang nolnya 15 itu nggak diambil orang lain. Karena, yes, fermentation is Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia, Masya Allah. Nah mungkin itu saja presentasi dari kami Pak Bupati.